Selamat berjumpa kembali dengan saya pada sesi ke-44 dalam serial pembangunan sebagai pemerdekaan. Bapak Ibu sekalian, kita telah mencoba membahas hak guna usaha atau HGU dalam beberapa sesi. Pada kesempatan ini, di sesi ke-44, saya akan mencoba sharing mengenai makna apa si HGU itu. Bapak Ibu sekalian, dalam dunia akademis dikenal dua istilah atau dua fondasi. Satu, epistemologi. Ini fondasi bagaimana membuat orang tahu, karena epistemologi memproduksi pengetahuan. Yang kedua, ada cabang lain yang kita pelajari, yaitu agnotologi, yaitu bagaimana memproduksi ketidaktahuan atau ignorance. Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita mengembangkan pengetahuan dan apa yang akan terjadi apabila yang kita kembangkan itu adalah ignorance. Sangat penting untuk kita sadari. Dengan menggunakan pendekatan itu, maka ada satu tes yang disebut atau bagian dari tes objectivity yang disebut clarity atau lack of ambiguity. Pertanyaannya adalah, apakah istilah hak guna usaha memberikan clarity, lack of ambiguity kepada kita semua dalam pengertian apakah istilah hak guna usaha ini membuat orang tahu maknanya secara jelas atau membuat orang bingung atau ignorance. Bapak Ibu sekalian, di situ ada 3 kata. Hak guna usaha. Kata hak berkaitan dengan right. Guna berkaitan dengan how to use it. Dari right itu. Usaha udahlah bagian dari bisnis. Jadi Bapak Ibu sekalian, 3 kata ini memberikan suatu ekspektasi mengenai pemaknaan dari kata atau konsep HGU itu sendiri. Kata guna memberikan ekspektasi bahwa right itu sendiri dibatasi oleh kata guna itu, yaitu how to use it. Di sini fakta menunjukkan kepada kita bahwa yang terjadi adalah transfer dari right itu. Bukan gunanya. Kata guna bisa bermakna sebagai transfer, yaitu pengalihan hak atau right kepada pemegang HGU atau owner, yang mana di sini adalah korporasi, dari hak yang sebelumnya right yang dimiliki oleh negara, katakanlah dari public land. Nah, kata guna yang bermetamorfose menjadi right, ownership, walaupun untuk periode yang dibatasi 35 tahun katakanlah, menjadi membingungkan karena sekarang right itu bisa diperjualbelikan dan menjadi aset dari perusahaan itu sendiri. Konsep aset adalah konsep right di sini. Maka dia sudah masuk ke dalam buku. Sekian ribu hektar bukan masalah gunanya yang menjadi pemaknaan,
Memang ada batasan di situ digunakan untuk kebun sawit katakanlah, ya. Tetapi yang sangat penting di sini adalah bagaimana kita atau dunia usaha memaknai bahwa hak guna usaha itu pada hakikatnya adalah transfer right, transfer aset dari publik atau dari negara kepada korporasi sehingga bisa menjadi agunan dan bisa diperjualbelikan. Pada kenyataannya demikian. Dengan demikian, secara uji objektivitas, kita bisa mengatakan lack of clarity antara apa yang ditulis dalam konsep itu dengan apa yang bisa dilaksanakan. Demikian kesimpulan untuk sesi ke-44 ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian.